Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan bahan bakar biodiesel dengan konsumsi campuran yang sangat tinggi, campuran nabati yang sangat tinggi. Even di B40 kita udah pegang rekor gitu lah. Udah nggak ada lagi negara lain di dunia yang menggunakan biodiesel B40 dari olahan kelapa sawit. Nah, yang jadi permasalahan adalah peralatan-peralatan tambang yang kami gunakan itu berasal dari negara-negara yang tidak menggunakan biodiesel. Oleh karena itu B50 is okay, saya kira tetap dilaksanakan, tetapi dasar hukum dalam konteksnya Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan juga sangat diperlukan. Artinya secara paralel ini juga harus segera dikeluarkan begitu? Iya, betul. Karena maksud dan niat untuk mengimplementasikan B50 ini bagus, agar nanti kemandirian energi itu terjadi. Karena apa? Yang dicita-citakan pemerintah untuk tidak impor solar memang betul bisa terrealisasi. Yang kedua nanti adalah aspek hilirisasi dari CPO, dari sawit juga akan terbangun. Industri akan terbangun, multiplier effect juga akan berkembang. Sebenarnya banyak dampak positifnya terkait dengan B50 ini. Tetapi memang di samping nanti perlu ada dasar hukum undang-undang, PP dan seterusnya, pemerintah juga harus menyusun roadmap jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Karena B50 ini bisa diterapkan tidak sebagai goal atau tujuan utama, tetapi ini transisi saja. Seperti yang tadi ditanyakan, kenapa kok tidak jenis EBT yang lain? Jenis EBT yang lain juga tetap akan dipakai. Cuman yang di depan mata ini B50. Kita punya solar, kita punya angin, kita punya air, kita punya biomasa dan seterusnya, tetap akan dipakai. Tapi memang secara bertahap, yang kedua butuh investasi yang besar. Sedangkan B50 ada di depan mata dan kita punya potensinya. Baik, artinya B50 ini lebih visible daripada yang lain. Lebih visible dalam jangka pendek dan menengah, tetapi tidak dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang tetap sumber energi EBT yang lain. Baik itu air, baik itu matahari, baik itu geothermal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena walaupun B50 itu terbarukan, tetapi juga punya dampak negatif. Deforestasi. Lahan. Artinya kalau peningkatan kapasitas B50 itu ditingkatkan dengan teknologi dan kemampuan produksi secara maksimal, oke. Tetapi kalau peningkatkan kapasitas dan kuantitas itu karena lahan semakin banyak, jangan. Karena itu juga secara lingkungan tidak bagus. B50 ini dari sisi emisi bagus, sangat mengurangi emisi, tapi dari sisi aspek lingkungan karena deforestasi juga punya dampak yang negatif. Oleh karena itu tugas pemerintah termasuk Pak Unggul di Dewan Energi bagaimana menyeimbangkan antara food and fuel, antara kebutuhan makanan dari sawit maupun fuel maupun industri kimianya. Nah, inilah yang harus selalu dikawal secara berimbang. Kalau suatu ketika kebutuhan untuk BBM atau untuk fuel ini terlalu besar dan misalkan untuk food dikalahkan juga tidak berimbang. Yang berikutnya juga pada aspek harga. Kita terbesar produksi sawit, tapi kan kita bukan price maker. Agak aneh. Termasuk batu bara lumayan besar, tapi kan batu bara juga ditentukan oleh negara lain. Artinya kalau kita sebagai penjual harga ditentukan oleh pembeli, kalau kita sebagai pembeli harga ditentukan oleh penjual. Ini PR kita. Oleh karena itu ke depan tata kelola sawit juga harus diperbaiki. Karena apa? Untuk menjamin sustainabilitas, keberlanjutan agar keberimbangan antara kebutuhan untuk BBM, untuk bahan bakar maupun untuk food tetap sama-sama terjamin. Baik, tadi menarik Bapak sampaikan salah satu masalahnya adalah deforestasi begitu. Lalu bagaimana dengan sumber EBT yang lain? Bukankah sumber EBT yang lain juga membutuhkan lahan yang lebih besar, salah satunya etanol, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita terhadap kebutuhan etanol ini? Apakah ini artinya kita harus menambah lagi kebun-kebun tebu? Ya,
semua memang butuh lahan, tetapi lahan yang besar itu memang sawit. Tidak hanya lahan, dampak atas lahan, air, kesuburan itu juga sawit akan sangat berpengaruh. Sementara kalau etanol ya sama, tetapi tidak semasif sawit. Dan memang tebu kan belum semasif dikembangkan sebagaimana B50 di sawit ini. Nah, oleh karena itu, kami sebenarnya sependapat dan mendukung B50 itu, tetapi sekali lagi peningkatan kuantitas sawit itu tidak karena pelebaran atau penambahan lahan, tetapi peningkatannya lebih disebabkan karena kualitas teknologi, kualitas replanting yang lebih bagus sehingga sawit bertambah. Tapi kalau lahan semakin masif itu juga akan berdampak tidak bagus. Dan saya kira bisa karena teknologi pertanian juga sudah sangat memungkinkan untuk itu. Baik, kita beralih lagi ke Pak Ardi nih. Pak Ardi, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana dampaknya secara umum untuk di industri, tapi untuk di operasionalnya, di pertambangan, seperti apa nih jika bahan bakarnya lalu diganti B50? Ya, jadi kalau untuk di sektor pertambangan ya, di industri pertambangan itu kita udah selalu menjadi percontohan ya untuk penerapan dari B20 dulu, terus naik ke B35, kemudian B40 dan terakhir ini kita akan masuk ke B50. Kami sudah menjalani hal itu semua ya. Dan secara prinsip memang kita mendukung upaya pemerintah, apalagi konteksnya adalah ketika B50 digulirkan adalah masalah krisis energi ya. Krisis energi ada perkembangan geopolitik di Timur Tengah sana sehingga kita memaksa kita untuk mengaccelerate B50. Tetapi juga di satu sisi ada juga tantangan yang kami hadapi ya dalam hal ini dalam penerapan penggunaan B50 di industri alat berat. Hal yang pertama yang paling nyata adalah Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan bahan bakar biodiesel dengan konsumsi campuran yang sangat tinggi, campuran nabati yang sangat tinggi. Even di B40 kita udah pegang rekor gitu lah. Udah nggak ada lagi negara lain di dunia yang menggunakan biodiesel B40 dari olahan kelapa sawit. Nah, yang jadi permasalahan adalah peralatan-peralatan tambang yang kami gunakan itu berasal dari negara-negara yang tidak menggunakan biodiesel. Buatan Jepang, buatan Amerika, even buatan Cina, buatan India. Jadi speknya mereka, spesifikasi teknisnya mereka itu tidak didesain mengkonsumsi biodiesel. Dampaknya seperti apa yang konkretnya? Otomatis dampaknya apa? Biaya perawatannya meningkat. Memang bisa jalan, tapi kan secara produktivitas mungkin agak sedikit menurun, konsumsinya menjadi lebih besar, konsumsi bahan bakarnya gitu kan. Kemudian perawatannya juga harus lebih ekstra gitu kan, biaya yang dikeluarkan akan lebih ekstra. Nah, ini dampak-dampaknya. Tapi kalau kita secara umum bisa dikatakan B50 bisa. Kemarin kami udah trial di industri tambang, ya tetap jalan normal. Artinya gitu. secara jangka panjang B50 ini memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap mesin? Bisa jadi, karena kan uji cobanya baru sampai 1000 jam. Ya, jadi kan kita kan belum tahu, kan ini kan penerapannya kan menurut kami sih akselerasinya cukup cepat ya dari B40, B50. Kemarin tahun lalu barusan B40. Sekarang ya karena situasi dan kondisi naik ke B50. Kita kan perlu bertahap ya, istilahnya untuk dikaji dengan baik, apalagi dampaknya terhadap peralatan. Nah, ini jadi permasalahan di kami, di pengguna ya. Apalagi kami kan sifatnya industri yang tanpa subsidi ya, non PSO ya. Jadi kita membayar ya apa adanya gitu, jadi nggak ada sama sekali subsidi. Nah, ini juga dampak biayanya juga lumayan. Apalagi sempat kan harga FAME kan lebih tinggi daripada harga minyak waktu itu kan dari fossil fuel. Nah, ini kan kerasa kan. Lah kita bayar murni fossil fuel value-nya lebih murah daripada kalau dicampur B40. Nah, ini juga jadi permasalahan kan. Nah, ini kira-kira hal-hal ini yang kami hadapi di industri pertambangan. Memang harga CPO ini kan juga bukan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bisman ya, bukan ditentukan oleh negara kita saja begitu, tapi ditentukan oleh global. Apakah dalam penerapan implementasi selama ini ada masalah terkait dengan supply juga, Pak? Enggak sih, kalau supply kan kita kan terima jadi, Mbak. Karena kan kita kan pengguna. Jadi kan penyalurnya kan pasti Pertamina dong. Ya, kalau Pertamina sih ya sepanjang Pertamina bisa dia kan karena kita hanya menggunakan yang ada masalah. Cuma kan sekali lagi
kadang-kadang yang disuplai itu kan tergantung ketersediaan FAME-nya ya. Jadi kadang-kadang waktu B40 implementasi di awal-awal ada yang dapat B30 pada masa transisi ya kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung juga. Ini apa komposisinya sangat beragam gitu ya. Meskipun nanti pada tahap akhirnya bisa full 100% B40 pada saat itu ya. Nanti tentu di penerapan B50 ini juga pasti ada tahapan-tahapan karena menghabiskan stok yang ada kan. Pasti kan tidak langsung B50 gitu kan. Tapi kita udah mengujinya, kami udah mengujinya di industri, di alat berat sudah diuji, itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu alat beratnya bisa running gitu. Cuma dalam jangka panjang dampaknya apa? Nah ini yang perlu kita lihat bersama. Dan satu hal lagi yang jadi masalah adalah beberapa rekan-rekan yang membeli alat baru itu garansinya langsung void. Karena dia menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Nah ini jadi masalah juga gitu loh kan. Jadi, baik. Artinya memang penerapan ini sebenarnya harus diikuti juga dengan regulasi yang bisa mengatur hal itu. Betul, betul. Jadi ekosistemnya harus dibentuk dulu. Memang ini bahan bakar bagus Pak. Bagus Bu. Jadi kan kita lihat kan memang dari sisi lingkungan cukup ini renewable energy kan, kemudian situasinya kita juga bisa supply dalam negeri kan, CPO-nya kita bisa supply dalam negeri. Cuma permasalahannya adalah ekosistem dari penggunaan alat-alat yang itu belum mendukung ke arah sana. Meskipun kalau dipaksakan dalam kondisi terpaksa ya bisa. Cuma dampaknya kan mesti diukur gitu dalam jangka panjang. Baik, kita kembali ke Pak Unggul. Pak Unggul tadi disampaikan Pak Bisman terkait dengan regulasi. Ini poin yang juga sangat penting begitu karena implementasi sudah dimulai tapi regulasinya belum jelas. Ini khawatir kedepannya justru akan menimbulkan masalah begitu ya. Dan berikutnya dari operasional sendiri, wah ini kalau garansinya nggak berlaku susah juga nih Pak. Mungkin bisa mempengaruhi investor-investor yang tadinya mungkin udah mau naruh dana di sektor tersebut. Silakan Pak Unggul. Ya, menyangkut regulasi ya, sebetulnya kan ada namanya KEN, Kebijakan Energi Nasional. Itu peraturan pemerintah yang di-endorse oleh DPR. Jadi satu-satunya peraturan pemerintah yang disahkan oleh DPR itu adalah PP tentang Kebijakan Energi Nasional. Tadi sudah disampaikan juga, di situ ada turunannya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Termasuk roadmap sebenarnya sudah dibuat juga Pak. Ya. Dan saya kalau mau terus terang B50 ini lompat lebih cepat 1 tahun. Sebetulnya masih tahun depan, masih 2027. Tapi gara-gara geopolitik itu ada kekhawatiran dari pemerintah ya bahwa nantinya kita bisa terganggu nih ya suplai BBM kita. Karena itu dipercepat jadi tahun ini. Nah kemudian soal undang-undang lebih bagus lagi kalau ada undang-undangnya ya, yang tadi disampaikan EBET kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan segera disahkan Mbak, saya termasuk yang ikut mendukung. Nah terkait lahan, memang roadmap sebenarnya sudah dibuat. Biofuel ini tidak akan dibikin maksimum sekali, tidak. Sudah diperhitungkan bahwa biofuel ini kan butuh lahan, dan lahan kita kan terbatas. Pada sampai titik tertentu, biofuel itu nantinya diharapkan digantikan dengan mobil listrik. Karena timeline-nya seperti apa tuh Pak? Kenapa? Timeline-nya seperti apa? Kalau nggak salah sampai 2040 itu udah maksimum ya jumlahnya, targetnya. Setelah itu dia datar, tidak meningkat. Nah mobil listrik ini yang akan naik terus. Dengan begitu kekhawatiran antara konflik pangan dengan energi ya dalam hal lahan itu bisa terjaga. Nah kemudian soal masalah mesin ya memang itu salah satu pengorbanan. Ya, tapi bukan berarti begini, maksud saya nggak usah khawatir. Karena kalau pengorbanan, ini poinnya menarik nih Pak, begitu. Maksudnya gini, pengorbanan itu bukan terus mesin itu dengan cepat rusak, enggak. Minimal filternya itu lebih sering diganti. Jadi ongkos maintenance-nya itu lebih tinggi. Maksud saya begitu. Ya, jadi misalkan yang berapa kali pakai berapa ribu jam itu misalnya 1.000 ya ganti sekali, ini bisa aja 500. Semakin komposisinya semakin tinggi juga semakin banyak. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa Indonesia termasuk yang tinggi. Karena begini, di antara semua tanaman yang menghasilkan minyak, sawit ini termasuk yang tertinggi. Ya, 1 hektar itu rata-rata bisa 4 sampai 5 ton. Sementara rapeseed, jagung, kacang itu di bawah 1 ton.
Karena itu negara lain tidak mungkin bisa meniru Indonesia. Itu kelebihan sawit di situ. Terus soal masalah tadi disampaikan bahwa masalah lahan kalau untuk jangka pendek memang kita tidak perlu melakukan ekstensifikasi lahan. Ya. Yang kita lakukan adalah mengintensifikasikan, meningkatkan produktivitas. Karena begini, sawit itu rata-rata di Malaysia produktivitasnya itu sudah mencapai 5 ton per hektar. Di kita untuk swasta dan BUMN itu sudah 4 ton. Tapi perkebunan rakyat itu masih rata-rata 2 ton. Itu sebetulnya bisa ditingkatkan. Dan perkebunan rakyat itu jumlahnya cukup besar, 40-an%. Jadi 55 kalau nggak salah itu swasta, 40-an% itu rakyat, kebun rakyat. BUMN itu cuma 2 atau 3% mungkin, kecil sekali. Nah itu kalau perkebunan rakyat itu dibina dengan baik, ya dengan pupuk, dengan bibit yang bagus, dia bisa rata-rata mencapai 4 ton per hektar sama dengan swasta, maka otomatis produksi CPO kita itu bisa aja mencapai 80 atau 90 ton, 90 juta ton per tahun gitu. Jadi untuk jangka pendek, maksud saya sampai menengah ya, itu masih bisa. Tapi tetap nanti ya, karena kebutuhan Indonesia juga akan meningkat, jumlah penduduknya naik, ya pendapatan per kapitanya naik, tentunya energi ini akan tumbuh. Nah itu tidak mungkin lagi di-handle oleh biofuel. Karena itu sudah disiapkan rancangan ke depan digantikan dengan mobil listrik dan hidrogen. Nah sama, kalau hidrogen ini itu juga dari menggunakan listrik, menghasilkan hidrogennya dipakai untuk bahan bakar. Jadi kedepannya seperti itu. Jadi ke depan itu setelah tahun 2040 saya lihat roadmap-nya itu flat, tidak akan tambah lagi untuk biofuel. Baik, poin pengorbanan ini masih menjadi pertanyaan kita semua. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.